Anak kecil itu melihat seseorang dibunuh tepat di depannya, tapi dia tetap tenang. Dia cepat-cepat mengambil foto wajah pembunuhnya. Saat pembunuh itu sibuk dengan tubuh korban, dia lari. Anak kecil itu ingin mencari pamannya dan menelpon polisi, tapi pamannya sudah hilang. Dada anak kecil itu terasa sesak, ada yang gak beres. Dia berlari kembali ke pemakaman dan melihat pamannya sedang mencari dirinya, dan bertanya ke pembunuh itu. Anak kecil itu berteriak untuk memperingatkannya, tapi sudah terlambat. Pembunuh itu menembak pamannya dan dia tewas seketika. Lalu, pembunuh itu melihat kamera di tangannya. Dia terhenti sejenak. Itu memberi kesempatan bagi anak kecil itu untuk lari. Anak kecil itu berlari kencang ke kabin kayu terdekat. Seorang pria di dalam kabin bingung melihatnya. Tiba-tiba, peluru mengenai pergelangan kaki pria itu. Pria itu menjerit kesakitan dan melihat pembunuh itu datang mendekat. Dia cepat berpikir dan mengunci pintu. Pria itu mengambil senapan dan memasukkan peluru terakhir. Pembunuh itu membanting pintu terbuka. Pria itu langsung menembak, tapi pembunuh itu terlalu jauh. Pelurunya meleset. Pembunuh itu masih berdiri di sana, suasana jadi tegang dan sunyi. Pria itu memberi peringatan dingin. Dia berkata jika pembunuh itu menaiki tangga, maka dia akan membunuhnya. Pria itu juga menakuti pembunuh itu dengan mengatakan bahwa telepon rumahnya sudah terhubung ke polisi. Pembunuh itu berhenti sejenak, seolah berpikir untuk menyerah. Tapi, ketika pria itu mencoba telepon, dia sadar kalau telepon itu nggak berfungsi. Pembunuh itu tersenyum jahat dan bilang dia akan pergi, kalau pria itu menyerahkan anak itu. Pria itu menatap anak kecil itu dengan serius. Mungkin dia ingat anaknya yang baru meninggal beberapa hari lalu. Dia berjanji melindungi anak kecil itu. Dia minta anak kecil itu mengambil kotak P3K, bola lampu cadangan, handuk, dan air. Pria itu membungkus bola lampu dengan handuk, menghancurkannya, dan menyebar pecahan tajam itu di tangga. Pria itu bertanya kenapa pembunuh itu mengejar anak kecil itu. Anak kecil itu menceritakan kejadian pembunuhan itu dan memberinya film dari kamera. Dia membungkus film itu dan bilang untuk disembunyikan di tangki air. Sementara itu, pembunuh itu semakin marah. Dia teriak dan mengumpat, mengancam akan naik dan membunuh mereka. Pembunuh itu memberikan tembakan peringatan, yang membuat pria dan anak kecil itu kaget. Seorang polisi mendengar suara tembakan. Ingin mendapat pujian, dia nggak memanggil bantuan dan langsung pergi sendirian. Dia sampai di kabin itu dengan cepat, tapi pembunuh itu tetap tenang. Dia pasang masker dan siap bertarung. Suara keras terdengar, polisi itu terluka dan jatuh berlumuran darah. Di atas, pria itu bereaksi cepat. Dia bilang kepada anak kecil itu untuk melarikan diri lewat jendela, tapi anak kecil itu membuat suara. Pembunuh itu mendengarnya dan mengejar, menembak hingga kehabisan peluru dengan suara klik keras. Saat itu, polisi yang hampir mati itu menarik perhatian pembunuh itu. Pembunuh itu tersenyum, mengambil senjata polisi, mengikatnya, dan menaruh senjata di kepala polisi itu. Sambil bilang ke pria itu untuk menyerahkan anak kecil itu. Jeritan polisi itu terdengar jelas. Pria itu mengutuk pembunuh itu, tapi berbohong bilang dia nggak peduli kalau polisi itu mati. Tapi anak kecil itu tahu, pria itu peduli. Dia sangat takut, hanya bisa berharap yang terbaik. Tak lama kemudian, pembunuh itu membuang tubuh polisi itu keluar. Tapi anehnya, dia nggak mengejar mereka. Pria itu berpikir mungkin pembunuh itu takut ada bantuan datang. Mungkin dia sudah pergi. Meski begitu, pria itu menyuruh anak kecil itu bersembunyi di kamar mandi. Lalu dia turun perlahan ke bawah. Lantai pertama sepi. Gak ada tanda-tanda pembunuh itu. Dia menghela napas lega sampai kakinya menyentuh sepatu bot. Saat itu, dia tahu